Selamat malam para penumpang gelap di podcast para penumpang malam by Terminal Misteri. Tempat para penumpang yang kehabisan kendaraan pulang dan harus menunggu malam sampai habis. Kembali lagi bersama saya Kondektur Z, Kondektur H, Kondektur D, Kondektur F. masih belum ada narasumber baru ya. belum ada narasumber baru, belum ada komentar baru. Belum ada yang berani mungkin ya bergabung bersama kita. Oke. Nah, gimana nih? Bandung Kondektur H. Bandung kali ini sedang rasa Antartika, bro. Wah, saya baca artikel ada Betul. yang dari Pangalengan ke Mikomol Nah, lalu karena lihat foto Mikomol bersalju. itu sih banyak yang iseng. Iseng. Gedung sate aja diedit jadi ada salju itu. Iya, tapi yang lebih anehnya lagi percaya Didatengin. didatengin terus Astaga. waktu didatengin nggak ada, minta ganti rugi sama yang Ya update kok status. bisa? Kok bisa ketipu sama meme? Tapi emang kalau dingin mendingin. Dingin. Nah, ini efek sama kesehatan juga para penumpang gelap untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Betul. Karena saya pribadi saja beberapa minggu yang lalu sempat ngedrop gara-gara Nah, cuaca kan. anggaplah cuaca, katanya cuaca pancaroba. Pancaroba ya, kayak seolah-olah nggak bersahabat ya sama kita. Jangan-jangan kita kejam kepada alam. Seperti lagu Ebit G. GAD. Ada nggak GAD? Ya, gitu kali. Berbicara tentang kesehatan dan tadi istilah pancaroba, jadi seolah-olah sesuatu yang tiba-tiba kayak kita awal-awalnya sehat, tiba-tiba Betul. sakit, Betul. atau orang-orang kayak nggak ngerasa dia akan sakit tapi tiba-tiba mendapatkan musibah sakit. Nah, ini Bisa tuh. kalau di Indonesia yang sering saya temui ada istilah dengan persantetan. Oi, Kirim mengirim madorot. Oi. Iya. Iya. Jadi karena Gimana? ketidaksukaan gitu kan, Iya. ada iri dengki. Betul. Nah, ini akhirnya ada istilah santet yang erat kaitannya dengan para dukun. Dukun. Dan ternyata santet ini tidak hanya terjadi di Asia saja, bahkan di zaman Nabi, bahkan di Eropa juga. bahkan benua itu. Benua itu udah voodoo. Benua apa tuh kalau boleh tahu? Benua dark continent. Aduh, kenapa? Ya, pendengar mungkin bisa cari dan mengenali si voodoo itu dari mana. Iya, betul. Nah, itu Pak, ada istilah santet. Kalau di Betul. kita ya, Kita kekitaan istilah istilahnya santet. Teluh gitu ya. Teluh, santet, banyak santet, istilahnya di tiap daerah beda-beda. Kalau di Eropa ternyata ada juga orang-orang yang Tiba-tiba berpikir sakit. logis, berpikir materi, tapi Iya. ternyata hal itu ada juga. Kok bisa? Ceritanya kayak gini, Pak. Iya. Ada orang benci sama tetangganya. Tiap Betul. malam mereka berantem. Mm-mm. Sehingga dia melakukan santet arah Eropa. Gimana? Jadi tiap malam dia itu sebagai pengrajin besi, dia ngegergaji besi. Bikin Malam-malam. ribut. Buat ribut. Nah, dengan mengirimkan kedengkiannya. Oh, iya. Bahwa ini saya mengganggu dia. Sinyal-sinyal Sinyal-sinyal. kebencian, ya. Akhirnya ternyata berpengaruh. Si orang yang dia benci ternyata tiap malam katanya mendengarkan suara bising, suara ngilu. Ya. Nah, akhirnya periksa ke dokter, ternyata dia sehat. Ternyata gelombang kebencian ya. Itu bisa dikirim. Itu ada ya, itu secara ada ya. teorinya mungkin ya. Betul. Nah, tapi kalau dibahas teori, biarlah orang Eropa saja. Biarkan Kita orang mah. kita mah Mistis mistis aja. dan misterinya aja. Karena itu lebih seru juga ya. Pak. Betul. Apalagi kita berbicara tentang terminal Misteri. Nah, itu yang akan menjadi tema kita, berbicara tentang teluh dan santet. Jadi gimana tuh awalnya tuh? Awalnya itu ini paman dari ibu saya. Ya. Ibu saya ini 5 bersaudara, dan kalau pernah dengar istilah dari Jack Ma gitu kan, dari anak Jack Ma bukan Elon Ma. Katanya dari anak-anak itu yang keturunan yang banyak itu pasti ada satu yang memutus rantai kemiskinan. Nah, Ya. salah satunya itu paman saya. Ini adik dekat anak kedua ya, berarti adik ibu saya ya. Ibu saya anak pertama atau paman saya. Nah, paman saya ini sukses dalam bisnisnya. Waktu itu bisnis editing foto. Kalau sekarang kan mudah ya, aplikasi-aplikasi. Dulu editing foto itu sesuatu yang Susah ya. susah, aneh, dan
wah ini bayar mahal pun mau. Iya, karena jarang ya orang yang bisa ya. Kayak tiba-tiba naik motor The Doctor, Rossi kan itu jadi sebuah keinginan banyak orang kan. Betul. Nah ini dibisniskan pada saat dan ini laku sehingga pada saat itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Nah cuman paman saya ini orangnya humble. Humble-nya itu humble keterlaluan sehingga dia itu sering mengumpulkan anak-anak jalanan untuk difoto dan diedit gitu. Bukan ya. Jadi Elon Musk. Oh bukan. Dikumpulkan untuk diberikan lahan pekerjaan, untuk ya diberikan bantuan seperti itu ya. Membuka lapangan pekerjaan ya. Membuka lapangan pekerjaan sehingga ya seiring berjalannya waktu paman saya punya banyak pegawai gitu kan. Nah, tahulah ketika berbicara tentang uang tidak cukup dengan kedekatan ya. Bahkan kekeluargaan saja tidak cukup kalau sudah berbicara uang. Suatu momen ketika paman saya sudah bisa memberi rumah, memberi mobil. Dari hasil itu ya? Dari hasil itu. Bahkan cabangnya sampai ke Kalimantan, ya ke Sumatera gitu ya pegawai-pegawainya. Satu momen yang asalnya sehat, nah tiba-tiba drop seketika. Yang biasanya dia pulang pergi ke Surabaya kuat, pulang pergi ke luar pulau kuat, tapi tiba-tiba ngedrop. Cuman anehnya pada saat itu karena mungkin kaget ya, Pak, karena kaget, jadi tidak dihubungkan dengan hal-hal biologis. Oh, nggak ke dokter langsung ya? Ada yang menyeletuk bahwa ini adalah santet, santet guna-guna. Sehingga tidak mengambil langkah ke dokter dulu, nggak ke dokter ya? Tidak mengambil langkah ke dokter, langsung. Meskipun ada rawat ada, dirawat. Nah, kengerian itu dimulai ketika nenek saya, berarti ayah paman saya, ibu paman saya, nah memanggil orang pintar untuk memeriksa paman saya. Dukun datang, bener-bener dukun. Bener-bener dukun, setelannya dukun yang seperti yang digambar-gambarkan dalam film. Baru pertama saya lihat itu. Baju serba hitam, pangsi itu ini. Setelan Ki Joko Bodo gitu lah ya. Bodo seperti itu, tapi kan kalau Ki Joko Bodo agak bersih ya. Bersih kan udah tobat ini, sekarang kan. Ya, jadi Ki Joko pintar. Udah dan alhamdulillah ya tobat sebelum. Tobat jadi Ki Joko pintar. Ki Joko pintar. Nah ini datang ke rumah sakit dengan setelan seperti itu. Iya. Waktu itu diperiksa scanning ala dukun, tiba-tiba mungkin kalau dengan trik sulap atau apa, tapi pada saat itu karena kita panik, kita semua percaya dengan setiap tutur kata dari dukun itu. Pertama dia mengeluarkan paku. Paku tuh bilang bahwa paku itu berasal dari tubuh. Wah, pakunya paku beton. Wah, tebel tuh. Tebel, modalnya agak gede nih. Agak gede tuh. 500 sih kalau saya beli satunya. Satuan dan nggak bisa beli satu harus kiloan ya. Iya lagi. Nah akhirnya seperti itu dia mengeluarkan paku dari paru-paru gitu ya, dengan teknik-tekniknya yang mungkin bisa membutakan. Kalau saya tidak ada pada saat itu ya, tapi orang tua paman-paman saya yang lain ada pada saat itu bercerita. Apalagi nenek saya yang membawanya sepaket dengan kepercayaannya ya gitu sepaket dikeluarkan. Oke, kita semua semakin panik. Wah, ini katanya ada yang ngirim. Ditambah kondisi paman saya yang semakin parah. Yang kedua, diperiksa lagi ada ular di balik badannya. Luar biasa itu ya, dikeluarkan ada ular kecil, bukan ular yang besar ya, ular kecil yang ya mini gitulah. Kalau sekarang bisa dicari di toko-toko reptil gitu ya. Gitu yang nggak berbisa gitu ya, ular yang tidak berbisa. Tapi balik lagi karena sudah terbangun suasana akhirnya tidak cukup sampai situ. Nah santet itu kondisi paman semakin parah di rumah sakit. Nah dukun minta datang ke kediaman, bisa ada hal-hal yang disimpan di kediaman yang membuat dia sakit gitu ya. Datang ke kediaman, membawa dupa ke setiap sudut dibaca-bacain. Terus dia menemukan ular di belakang lemari. Di belakang lemari. Di dalam rumah gitu di dalam rumah ternyata. Banyak sekali. Akhirnya luar biasanya dukun itu meminta sebaskom air. Sebaskom air kepada orang-orang yang ngumpul. Terus ini ada yang ngirim, kalau mau lihat pelakunya katanya nih, saya akan munculkan, cuman yang bisa lihat hanya orang yang tidak punya dosa. Wah, triknya gitu ya. Maksum ya, tidak punya dosa. Dikumpulkan lah karena kita semua merasa punya dosa, akhirnya mengumpulkan anak-anak gitu ya. Anak-anak dikumpulkan, disuruh lihat gitu kan. Nah, sampai gara-gara suasana gitu ya, gara-gara apa? Ini anak yang bilang itu ada yang pakai kerudung seperti itu
Iya, ketika melihat pantulan padahal itu refleksi kan, bisa jadi refleksi. Padahal melihat wajah mereka sendiri ternyata saya yang melakukannya. Saya pelakunya. Nah, seperti itu. Beres gitu ya. Akhirnya karena tidak kunjung membaik gitu ya, tidak kunjung membaik. Kemudian di antara keluarga saya, orang tua saya yang sadar bahwa itu musyrik, itu tidak boleh menyadarkan bahwa jangan dilanjutkan. Ini adalah sebuah kebodohan. Nah, ini sebuah permainan. Akhirnya di stop. Cuman akhirnya kita sepakat itu semua bohong, itu semua trik dukun. Nah, tapi dari situ sejak saat itu mulailah kengerian yang asli berjalan. Jadi mungkin gara-gara kita sempat tersentuh musyrik, ada hukuman mungkin dari Tuhan tuh. Nah, yang pertama bisa jadi seperti itu. Ya. Salah satunya yang menyerang ayah saya yang tidak percaya sampai ke keluarga ya padahal. Semua keluarga merasakan cekaman. Jadi pertama adalah ini yang nggak bisa direkayasa ya. Iya. Ada gagak terbang muter-muter di atas rumah. Bukan 1 tapi 3 muter-muter di atas rumah. Kemudian dari pengakuan ayah saya sejak saat itu suasana itu jadi mencekam. Di mana gagak itu kan tanda kematian. Tanda kematian. Kalau ayah saya sudah merasakan bahwa udah gak akan lama lagi, tapi tidak diungkapkan ya karena bisa merusak mental atau apa. Kengelian itu yang pertama. Kemudian anak-anaknya itu menjadi sakit. Anak paman yang disantet itu, yang katanya disantet jadi sakit semua. Itu akhirnya kengelian itu berlangsung selama 1 minggu. Pokoknya ya tidak tenang hidupnya gitu ya. Di situ saya merasa sebagai salah satu yang berhubungan langsung dengan paman gitu ya. Nah, cuma kalau waktu itu masih kecil, saya sama anak pertama si paman itu waktu lagi kritis-kritisnya main PS, Pak. Iya. Di mana di rumah sakit? Di rumah sakit. Di rental, Pak. Saking tidak ingin peduli sebenarnya lebih. Bukan karena waktu dulu kalau masih sehat paman itu jadi di jadwal, Pak. Main PS itu seminggu sekali kalau bahkan sakit. Iya, ketika sakit pun tetap patuh dengan aturan harus main itu ya. Gak ada yang ngelarang. Jadi main seharian pun. Main seharian pun. Oh, azabnya itu ya. Pak sampai dimarahin itu orang lagi sakit malah main PS. Tahu main apa? Waktu itu main ada Spiderman. Terus yang hantu laba-laba berarti mewujud dalam game ya. Mewujud dalam game. Jadi itu pengalaman santetnya. Ini kalau boleh tahu klarifikasi dulu ya, pamannya ini paman Ben bukan? Uncle Ben. Bukan ya. Bukan. Sebutin Spiderman tadi ya. Saya pulang waktu itu di rental PS-nya itu cukup agak jauh ya. Nah, saya mengalami sendiri waktu pulang di jalan itu tiba-tiba lampu jalan tuh mati dan tiba-tiba di bawah ada kabut, tahulah yang suka ada di film-film horor gitu ya. Tapi karena saya senang habis main PS gitu ya, jadi nggak digubris gitu ketakutan itu. Ngeboseh sampai, dan ketika sampai rumah ternyata diinfokan bahwa paman saya telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Akhirnya kita semua mencoba membersihkan diri gitu ya, maksudnya mengklirkan bahwa ini bukan mistis. Kita melihat redaksi dokter gitu ya, ternyata kelenjar getah bening kalau dari dokternya itu. Sehingga secara jawaban itu udah masuk akal lah, mungkin tadi karena kecapean mungkin juga perokok juga. Itu tuh. Mandi malam gitu, meskipun gak ada hubungannya, tapi beberapa orang bilang paru-paru basahnya gara-gara mandi malam, kecapean mandi malam. Tapi gak tahu ya secara biologi. Cuman ternyata getah bening kita coba hubung-hubungkan dan coba menghilangkan tadi masa lalu itu gitu ya, dan ternyata alhamdulillah setelah itu kunjung membaik semuanya. Nah, jadi memang permainan mindset. Jadi yang menjadi salah itu ketika kita membesarkan mengamini mengikuti permainan dari dukun ya. Iya, berbagai dukun. Nah, cuman yang tadi meskipun beberapa mungkin itu kalau saya simpulkan adalah sebagai hukuman, Pak, yang tadi ada gagak terus anak-anaknya sakit, keadaan mencekam, itu karena kita tadi sempat lupa sama Tuhan gitu. Ya, oke. Sampai ada yang meninggal ya sampai meninggal. Tapi ya alhamdulillah nggak ada penampakan kayak gitu. Penampakan tidak ada. Bahkan setelah meninggal pun tidak ada. Ya mungkin menuntut bahas atau apa tidak ada. Semuanya normal. Akhirnya kita generasi itu penyakit. Gitu. Betul. Seperti itu kalau saya. Oke, waduh. Cukup ngeri juga ya, menegangkan ya, dan tragis endingnya. Mungkin kita tadi dari kesimpulan Kondektur Z tuh bahwa mengambil langkah medis ya. Jadi konklusi
konklusi atau kesimpulan dari cerita tadi bahwa ya udah kita ikutin kesimpulan medis supaya tidak berkelanjutan ya suasana kengerian tadi, karena kalau diteruskan malah mungkin bakal terus berlanjut dalam kemusyrikan ya kalau malah ikut permainan dukun. Kalau benar pun juga kayaknya kalau dihadapi dengan akal yang sehat bisa jadi tameng juga. Misalkan memang benar-benar disantet gitu ya. Iya. Cuma karena tadi diamini akhirnya semakin kuat gitu. Semakin kuat. Karena memang kenyataannya sihir tuh benar ada ya. Benar ada gitu ya. Nah, sihir itu kalau di rental PS cheat Pak. Cheat ya. Cheat mobil kuat itu sihir itu. Kuat. Jadi cheat aktif. Itu gendam ke polisi tuh langsung lupa ingatan kan. Sedang aja. Sihir itu memang ada. Sihir itu baik di dunia game maupun di dunia nyata. Bahkan kalau kita sedikit ini obrolan laki-laki ya, dari obrolan yang benar langsung ke agama nih. Agak rohani. Bahkan Rasul pun pernah terkena sihir ya. Kisahnya ada kisahnya. Bahkan Allah turunkan surat Al-Falaq untuk berlindung itu ya, dari sihir, bukul dan sihir. Ya, begitu cerita dari kondektur. Dari para penumpang gelap yang belum sholat. Kalau soal santet memang ternyata setiap orang punya cerita masing-masing ya. Betul. Bang tadi cerita pertama mencekam mencekam. Ini makanya jadi parameter. Enggak ada jokes, enggak ada apa. Enggak, ini jadi parameter keseraman ya. Bahwa ternyata kita tuh tahu tempat ya, kalau harus bercanda, ya, harus serius. Karena ini paku. Iya, kita bahasanya santet. Takutnya di sini ada dukun-dukun mungkin musuh-musuh pesulap merah gitu ya sedang mendengarkan gitu. Ingin membuktikan. Itulah alasan kita nggak pakai nama asli ya. Iya. Karena kita melecehkan para dukun. Tidak pakai foto supaya mereka nyari fotonya salah itu ya. Kita lanjut aja ke ngerian selanjutnya ya. Konektor D, silahkan bercerita. Oke, tadi ceritanya serem banget ya. Iya, bahkan sampai ada korban jiwa. Ya, tragis sekali gitu ya. Iya. Nah, saya pun seperti itu Pak, cuman nggak sampai meninggal. Ya. Iya. Jadi kebetulan di keluarga saya itu dekat dengan hal-hal mistis. Hal-hal mistis ya. Hal mistis. Jadi entah apa ya, entah guna-guna, entah teluh atau santet gitu ya. Kan banyak istilahnya ya. Iya. Kalau misalnya ada yang tadi keluar ular gitu ya, atau enggak di badannya ada paku gitu. Cuman kalau di saya itu penyakit Pak. Penyakit. Jadi ibu saya tiba-tiba pusing gitu Pak. Sakit kepala yang hebat ya. Encok gitu ya, sakit pinggang kayak gitu. Nah, jadi karena kakek saya itu ya sama saudara-saudara saya sudah tahu kalau itu tuh dari hal-hal yang berbau mistis. Ya, mungkin orang tua zaman dulu mindsetnya begitu ya, apa-apa dihubungkan dengan hal mistis dulu. Lebih dokter mahal Pak. Pelan-pelan Pak dokter. Aduh. Jadi memang pertama mindsetnya seperti itu, yang kedua sudah kebiasaan Pak, udah memang ruang lingkupnya tuh kayak gitu. Yeah. Nah jadi penyakitnya tuh gitu. Pertama itu ibu suka mengeluh, pusing, sakit badan, sakit pinggang ya. Dan karena uak saya orang pintar, beserta almarhum kakek saya orang pintar juga. Iya. Jadi langsung dideteksi Pak. Langsung diperiksa ya? Iya, jadi ibu saya itu sebagai medium Pak. Kalau misalnya di dunia bergoiban atau enggak kayak kerasukan gitu, ibu saya itu medium. Jadi wadah ya berarti. Wadah. Jadi sebagai media informasi lah buat menyampaikan sesuatu dari hal-hal goib. Nah, iya berarti gitu. Ya. Jadi ternyata penyakit-penyakit itu dikarenakan hantu-hantu yang masuk Pak. Jadi langsung masuk gitu aja gitu. Waduh. Kalau misalnya medium di dunia yang kerasukan gitu kan suka ditanya-tanya tuh. Iya. Nanti langsung tanya ke ibu saya. Nah, ibu saya tuh bilang ya, yang setelah dirasuki sakit kepala itu ternyata hantunya kecelakaan, kepalanya pecah kayak gitu Pak. Terus kalau misalnya yang pinggangnya sakit itu karena mungkin pinggangnya tuh ke lindas mobil kayak gitu Pak. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan itu ya. Betul Pak. Oleh penyakit seperti itu ya. Gitu. Dan metodenya tuh ibu saya tuh diem dulu, tidur. Ketika udah sakit tidur. Nah, ketika tidur itu langsung saudara-saudara saya udah tahu kalau misalnya waktu saya kecil suka sana main-main dulu. Kalau ibu saya udah kayak gitu.
Ya, untuk biar nggak kelihatan. Supaya tidak terlihat dan supaya ini ya terisolir lah ya. Ya biasa bocil banyak tanya gitu ya. Kenapa Pak? Ini apa? Kayak gitu. Nah habis itu kalau udah gede nih ya, waktu udah akil balik, nah saya tuh malah nggak diusir. Jadi saya ngelihat proses itu Pak. Oke. Jadi ditanya-tanya biasa gitu ya, siapa kamu itu usaha maneh gitu ya. Aing mau kayak gitu. Aung bis kuat. Tapi emang pertamanya gitu, ditanya siapa kamu kayak gitu. Kadang suka nggak mau jawab Pak, susah jawabnya itu, sampai ada 3 menitan baru. Apa hantunya bilang, bisu gitu saat itu ya? Seperti disabilitas channel sebelah hantunya budek. Di Rukiah nggak bisa karena nggak denger katanya. Habis ditanya, pas jawab namanya tuh disebut siapa gitu. Oke. Dan dia dari tahun berapa? Misalnya Val gitu. Oke. Oh Val ini pendengar setia kita ya, jadi disebut terus ini. Siapa kamu? Val gitu. Terus disuruh siapa gitu ya. Terus langsung ke situ ya, bukan kesurupan yang tiba-tiba aja gitu, tapi memang karena ada santet gitu ya. Kiriman Pak. Kiriman, oke. Kiriman penyakit. Siapa kamu? Val. Disuruh siapa? Anu. Gitu. Habis itu ditanya matinya kenapa? Oke. Jawabannya rata-rata apa tuh? Rata-rata ya sesuai dengan penyakit ibu waktu mengeluh itu. Misalnya sakit mata, sakit kepala kayak gitu. Contoh misalnya sakit kepala, ternyata kepalanya hancur gitu, akibat bunuh diri, loncat kayak gitu Pak. Oke, berarti ibaratnya hantu-hantu arwah penasaran ya yang dimanfaatkan itu ya. Oleh dukun untuk menjadi penyakit. Nah habis itu ditanya kenapa, disuruh siapa, lalu ini dari mana? Ya. Biasanya tuh dari gunung apa gitu diambil. Sama dukunnya itu buat disuruh kayak gitu. Tujuannya buat apa? Nah biasanya jawabnya biar jadi penyakit gitu. Iya, biar jadi penyakit di tubuh ibu. Iya benar. Konektor D ya. Dan itu tuh Pak biasanya nggak cuma satu. Kalau ibu udah kayak gitu. Ini berarti sudah sangat sering ya jadi kejadiannya ya. Jadi misalnya sebulan sekali lah, sebulan 2 kali gitu. Tapi setiap yang masuk itu ada banyak Pak. Dan berbeda-beda ya. Dan berbeda-beda. Tapi orang yang mengirimnya ini satu orang itu terus atau memang bagaimana? Ada 1 orang, ada 2 orang. Pokoknya yang ketahuan kalau misalnya di keluarga saya siapa yang kirim, orangnya siapa, ketahuan Pak. Dan terus setelah tahu tindakannya apa yang biasanya Nah itu yang hebat dari keluarga saya itu nggak ngebalas ya. dendam Pak. Iya. Kalau saya kan jiwa muda dulu, kirim lagi aja gitu, revenge kayak gitu. Saking keselnya karena ganggu keluarga kan. Iya. Dan ibu kalau sudah kayak gitu tuh udah nggak ketampung lagi. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Biasanya ada 10, 7 kayak gitu Pak. Agak banyak juga ya. Nah kayak gitu. Terus kadang juga suka dilucu-lucuin sama bapak saya Pak. Karena mungkin udah terlalu sering kali ya kayak ini apa lagi nih gitu ya. Pernah saya itu ngedengar ketika ditanya gitu ya, interview si hantunya yang merasuk itu namanya Darmo Pak. Darmo anjir. Terus kata bapak saya disebut berulang kali Pak, Darmo sia gitu. Modar. Ya udah. Oh ternyata Darmo tuh mau ngeledek ya jadinya ya. Kayak gitu. Jadi nyuruh orang modar gitu. Modar. Ngeri juga ya. Nah, habis itu biasanya ditanya ya, closing nih ya, disuruh diusirnya gitu ya. Agamanya apa? Wah ditanya agama ya. Personal Pak. Maaf Pak, personal Pak. Agama lu apa? Agama lu apa? Gitu. Hak lu apa nanya agama? Nah, ternyata ada maksudnya ketika misalnya jawabnya Islam aja ya. Nah, langsung ditanya berapa juz gitu. Oh enggak kayak gitu. Enggak misalnya bacakan ayat kursi panas orang. Iya benar. Doa iftitah. Aduh. Kayak gitu. Saya mah Allahumma bait baini katanya gimana? Ini mah badannya Allahu Akbar Kabiro, salah tempat. Kamu pakai kunut nggak? Waduh, nggak cocok. Ternyata ya. Gitu Pak. Ternyata ditanya, terus disuruh sumpah Pak. Suruh sumpah saat Tuhan maneh gitu ya. Siapa Tuhanmu gitu ya. Ada yang nggak mau ngomong Pak. Ada yang nggak mau ngomong gitu ya. Ditanya Tuhannya, misalnya Allah gitu ya. Sumpah demi Allah, demi langit, demi bumi, kamu nggak akan ganggu-ganggu keluarga kita lagi kayak gitu.
Nah habis itu janji udah. Terus di situ next person Pak. Ganti lagi. Oh jadi bergantian ya. Gitu. Jadi kayak saking banyaknya ya berarti. Jadi kayak audisi lagi gitu ya. Audisi. Oh berarti next, please. Seperti kita ya. Jadi satu hari ketemu tuh interviewnya banyak gitu ya. Episodenya banyak ya. Pernah berpengalaman apa gitu. Ngeri juga. Wawancara kerja kan. Wawancara kerja itu. Oke. Bisa menggunakan Photoshop. Waduh. Berarti dari santet, jadi cerita santet Connector Day ini adalah yang mengalami ibu sendiri ya bahkannya. Dan sampai hari ini bagaimana? Kira-kira apa akhirnya sudah sekarang itu karena almarhum ya kakek jadi ke paman saya. Cuman bisa dari jarak jauh sih karena udah jauh rumahnya. Udah 5G juga kan ya? Udah 5G. Waduh, jaringan dijual. Nah kayak gitu. Jadi bisa dari jarak jauh juga. Cuman itu pengalaman yang sangat menarik ya bagi saya gitu ya. Yang melucunya adalah meskipun keluarga saya dekat dengan hal-hal mistis ya. Cuman saya tidak mengalami Pak. Oke. Justru saya dulu ide Pak mencari-cari hal mistis gitu. Mencari hal mistis dengan nonton horor setiap hari, lampu dimatiin kayak gitu. Cuman kalau misalnya bakatnya sudah tidak ada ya nggak ada aja. Mungkin gitu. mungkin dulu tuh nggak diajak. Waduh. Ternyata mungkin cuma 7 turunan dan Anda turunan ke-8 ya, lu tuh gak diajak. Tapi kalau dengar dari kisahnya itu ternyata jadi ingat satu tokoh kartun Kirby gitu ya. Mungkin terinspirasi dari itu. Apa yang dia makan, dia berubah. Ini tadi hantu yang masuk langsung ngerasa ya tadi. Iya, betul. Buntu langsung ngerasa sakitnya ya. Kakinya sakit karena apa? Buntung kayak gitu, Pak. Iya benar. Pernah dengar juga sama sih kayak gitu. Jadi emang apa yang hantu itu rasakan dirasakan juga sama si apa yang dia rasuki. Ngeri juga ya kisah dari keluarga Connector Day. Tapi sama seperti saya tadi. Kitanya mah nggak ngerasain ya. Alhamdulillahnya meskipun sama juga akhirnya kita pada sompral juga ya pengen itu ditunjukin gitu kan. Kalau nggak salah konduktor juga sompralnya sama ya. Bener nih, saya ingat jadi soal sompral tentang santet ya. Iya. Awalnya adalah orang yang dulu tuh ngerasa ya saya percaya sihir, tapi saya ngerasa bahwa apaan sih sihir gitu ya, saya nggak mau terlalu terbawa suasana lah ya. Sehingga satu ini mungkin sebenarnya ceritanya cerita panjang, cuman saya persingkat di kejadian yang akhirnya saya merasakan sendiri ya, bukan merasakan, melihat kejadian dari efek dari sihir, dari santet atau guna-guna itu. Saat itu hari Kamis kalau saya ingat, waktu itu saya masih SMA kelas 2, pulang sekolah tuh rumah kayak nggak enak gitu suasananya. Rumah tuh lagi kan kebetulan rumah tuh mendekati hari-hari renovasi lah gitu ya, jadi barang-barang berantakan gitu kan. Kasur di tengah rumah. Nah waktu itu ya intinya ada kehebohan kecil lah ya. Ibu lah ya cerita bahwa tadi siang tuh adik nomor 2 tuh menemukan sesuatu lah di kamar gitu ya. Ada laki-laki atau perempuan? Adanya laki-laki. Laki-laki ya. Ibu lagi mandi, adik tuh kebetulan lagi nggak sekolah. Ya intinya cerita bahwa di dalam ada selimut, ada bentuk kayak orang. Begitu adik saya buka, ada kakek-kakek yang tiba-tiba lari keluar. Tapi begitu lewat pintu udah nggak ada tuh. Kayak Sidious ya? Iya, pintu rumah tuh masih tertutup, semua masih ampar. Itu siang loh, kata ada sih ceritanya jam 11 gitu kan, masih jam 11 siang gitu ya. Saat itu siang selimutan Pak, gimana sih? Iya kan, makanya agak aneh, siapa nih takutnya ada orang gila gitu kan masuk ke rumah gitu kan. Nah tapi waktu itu saat saya masih SMA, masih muda lah ya, masih serampangan gitu ya, respon saya saat itu adalah sompral gitu kan. Jawaban saya ketika mendengar cerita itu, saya langsung masa sih tiap ada cerita atau ada kejadian-kejadian mistis gitu ya, kejadian-kejadian yang aneh tuh ketika saya nggak ada di rumah gitu. Lu tuh gak diajak gitu kan. Lu tuh bener-bener nggak satu circle gitu kan, nggak bisa diajak main bareng gitu kan. Ya, intinya saya sombong lah, itu waktu maghrib pulang sekolah masih pakai seragam. Udah sisa-sisa puing-puingnya saja ya, sisa-sisa beritanya aja. Tapi mendengar itu ya kesompralan saya, kesombongan saya baru terucap 5 menit lah kira-kira. Waktu itu kan saya ngomong begitu karena sambil OTW ke kamar mandi disuruh sholat maghrib. Tapi saya udah ngomong tiap ada yang begitu selalu aja pas lagi nggak ada saya di rumah. Tiba-tiba dari kamar yang sebelah kamar saya tuh sebenarnya tuh bekas gudang ya, tapi dijadikan kamar. Kalau kita bisa bayangkan bersama tuh pintunya tuh masih pintu kayu yang jadul lah, yang masih suka bisa dipotek gitu
gitu loh si pintunya kan. Yang ada tai kayunya itu. Iya, yang ada tai kayunya gitu kan. Jadi gampang dipotek. Dan saat itu ketika saya baru ngomong, saya OTW kamar mandi lagi jalan selangkah 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara seperti cakaran gitu dari pintu itu tuh kan. Tiba-tiba saya nengok, ibu yang lagi nelpon ayah juga kan. Sebenarnya ibu tuh nelpon karena menceritakan bahwa kejadian tadi siang tuh ada hal seperti itu dan sangat mengganggu gitu ya. Tolong dicarikan ajengan bahasa orang Sunda itu ajengan untuk mengusir kalau memang itu hantu gitu. Yang mahir berayat kursi. Yang mahir berayat kursi karena kan yang penting tuh man behind the gun katanya. Siapa tahu kan ajengan itu lebih soleh, lebih lebih itu. Adu kesolehan dibandingkan kita yang daripada kedukun masuknya musyrik. Iya, ajengan itu. Mungkin kali ya. Mungkin. Saat itu ada kebodohan kita lagi. Iya, terus. Lagi nelpon tiba-tiba terdengar suara cakaran, saya langsung lihat beberapa detik tiba-tiba suara cakarannya malah makin sering dan makin banyak gitu kan. Ngebentuk tulisan lo diajak. You are invited to, seperti anak-anak skena gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, saya saat itu panik langsung nyamperin mama kayak, "Mah, itu ada apa tuh?" gitu kan. Adik-adik juga langsung yang asalnya lagi berkegiatan langsung pada ngumpul semua tuh di ruang tengah tuh karena ketakutan ya. Iya. Dan ketika dilihat bareng-bareng semua orang mendengar bahwa di pintu itu tuh ada cakaran yang benar-benar kelihatan gitu ya, ada suara cakaran dari situ. Akhirnya kita memutuskan keluar. Cerita bergambar Sarbono. Episode 2 ya sama ya. Cakar ya. Oh ternyata sama ya gitu. Mungkin itu kali ya. Langsung dicek bareng-bareng gitu. Enggak, karena kita saking takutnya akhirnya kita keluar rumah. Langsung kita Berarti suaranya keras banget. Keras banget dan benar-benar ya kan kita belum melihara kucing juga waktu itu. Seperti cakaran kuku tajam gitu kan. Kita akhirnya keluar rumah semua bareng-bareng. Ternyata tetangga-tetangga juga lagi pada nggak ada gitu, lagi sepi banget. Kita udah teriak-teriak kayak, wah astagfirullah, ketakutan lah, kita heboh gitu kan. Sampai adik saya yang perempuan yang paling bungsu tuh mimisan gitu kan karena saking panik dan takutnya gitu ngedengar. Nah ketika saat itu jendela rumah tuh belum tertutup, masih dibuka. Dan ketika kita lihat dari luar ke dalam rumah tuh semua barang-barang tuh pada bergeser ya. Mungkin istilahnya tuh poltergeist gitu kan ya. Kursi pada bergeser, piring-piring pada berterbangan dilempar, padahal di dalam rumah nggak ada siapa-siapa. Kita semua berempat, saya, ibu saya, dan 2 adik saya yang laki-laki dan perempuan yang bungsu, semua di depan rumah gitu. Tapi kelihatan dari luar jendela yang belum ketutup tuh semua barang-barang keluar. Wah, semua saking takutnya kita ya akhirnya ya ibu saya nelpon lagi ya, untung HP-nya ke bawah, dan laporlah ke ayah saya bahwa tolong cepat gitu ya bawa ajangannya karena kita ngerasa ini diserang gitu. Nah akhirnya datanglah selang 30 menit, hampir 1 jam tuh datanglah ya saya bawa ajangannya. Ya kita nungguin dari luar kan karena memang kondisi dalam rumah nggak kondusif. Bahkan ajangannya pun ketika buka pintu dan masuk, rumah ini dikutuk. Rumah ini dikutuk. Episode 3 ternyata. Banyak callback ini. Ternyata beliau pun kaget gitu kan. Kaget karena kan tiba-tiba si kakek yang tadi, ternyata kakek-kakek yang tadi siang ada tuh, kalau kata dia ya, kita kan bisa percaya bisa nggak percaya juga ya. Kata dia itu adalah salah satu leluhur bahasa itu gitu kan, atau jin yang dititipkan dari turun-temurun ke adik saya yang laki-laki yang bisa ngelihat itu kan. Bahwa tujuannya dia berarti bukan rumahnya ya, tapi bukan rumahnya, tapi ada di adik gitu kan. Benar-benar mirip Insidious ya. Iya, bukan di rumahnya yang berhantu, tapi bukan, tapi adik sayanya itu. Kenapa kakek itu muncul? Ternyata melindungi bahwa saat itu si kakek itu tuh bilang bahwa ada santet yang lagi dikirim ke rumah. Nah, berbentuk seorang perempuan dengan kuku panjang yang sekarang lagi bersembunyi di gudang tadi, di kamar ayah. Kebetulannya tuh kan dilihat rumah udah berantakan. Bahkan ya si ajangan itu begitu buka pintu kan kaget, terus nanya kamu siapa gitu kan ke si kakek-kakek itu. Kakek-kakek itu katanya cuma nunjuk dan ngasih tahu ada santet yang lagi dikirim ke rumah ini. Saya mah yang membela keluarga ini, yang melindungi lah bahasanya gitu kan. Protagonis ya. Protagonis ternyata. Nah saat itu kan akhirnya kita jadi tahu ya bahwa ternyata yang namanya dunia orang dewasa, dunia pekerjaan, ya mungkin di perusahaan-perusahaan besar tuh orang iri, orang persaingan bisa melibatkan ilmu hitam gitu ya, mengirimkan santet. Mungkin tujuannya adalah untuk menyingkirkan ayah saya. Ternyata yang dikorbankan adalah orang terdekatnya, yaitu keluarga gitu kan. Dan ya saat itulah saya merasa bahwa percaya bahwa memang sihir itu ada gitu. Bahkan kalaupun ada saat ini orang-orang bilang wah sihir nggak ada, ya karena saya ngalamin gitu kan. Tapi pada saat itu kan tadi menyimpulkan objek yang dikirim itu bapak ya. Ada perubahan nggak dari sikap bapak? Oh ada, akhirnya ada. Mungkin langsung mereview ini kira-kira perbuatan apa ya yang bikin ada orang nggak suka gitu kan. Sebenarnya usut punya usut, namanya orang iri ya, kita nggak bisa, mungkin hanya papa lah ya yang tahu ya siapa orang gitu ya. Kita nggak ada yang dikasih tahu karena mungkin itu bagian dari privasinya gitu ya. Betul. Yang penting keluarga selamat, bahwa dilihatlah
ayah saya tuh akhirnya udah tahu orangnya siapa. Teman waktu itu kan kita masih dalam kondisi yang masih panik ya, tremor gitu. Kita lihat bahwa siapa yang mengirim udah ketahuan, dan bentuk apa yang dikirim ya kita juga akhirnya dikasih lihat tuh ayah saya sendiri. Dikasih lihat nih santet yang dikirimnya berupa jin yang akan memporak-porandakan keluarga gitu, dikirim penyakit seperti itu. Mungkin saat itu tujuannya adalah ke adik saya yang laki-laki yang tadi lihat kakek-kakek yang laki-laki, tapi ternyata secara kebetulan mungkin ya itu adalah ada jin yang menjaga gitu, bahwa adik saya tuh ketika mau dikirim santet tuh dilindungi gitu. Ya saya percaya nggak percaya, tapi saat itu saya kejadiannya percayanya adalah itu sihir bener ada gitu kan, santet tuh ada, seperti itu sih ceritanya. Terus si Ajengan di amplop berapa itu? Berapa ya waktu itu? Itu penting kayaknya. Ada. Biar para pendengar juga kalau mengalami kejadian yang sama, tarifnya rate-nya punya rate-nya gitu. Aduh, aku mau ngambil Ajengan tapi kalau rate-nya minim ya udah jangan gitu. Pribadi aja, penanganan pribadi. Biasanya tuh ada di situ ada ngotot bisa itu japri aja ya, bisa japri aja ya. Mungkin ada yang kalau ada yang tahu atau ngerasa Ajengan itu yang mendengarkan podcast ini silahkanlah kasih red card-nya gitu. Itu gitu. kira-kira tahun berapa itu? Mungkin harga berarti juga naik kurs ya. Berarti SMP saya kelas 2 tuh sekitar 2011 2012. Oh, udah agak lama ya. Udah agak lama. Cuman tuh berlanjut nggak setelah itu kejadian-kejadian itu, atau memang clear kan Ajengannya juga nggak ngusir kan itu? Akhirnya mah diserahkan pada si kakek itu atau bagaimana? Akhirnya si jin yang dikirim ke rumah itu tuh ditangkap lah ya, karena kan si jin pelindung yang kakek-kakek itu tuh hanya sebatas menangkas nggak bisa mengusir ya. Tidak bisa mengusir, hanya menjaga bahwa jangan sampai si santet ini nyampe ke badan salah satu anggota keluarga. Nah, ketika itu ditangkap lah, dimasukkanlah ke, ternyata bener ya dimasukin ke dalam botol gitu, dan yang boleh lihat tuh ibu dan ayah saya. Dan ketika marjan enggak, waktu itu botol kecap gelap dong ya. Waktu itu cuman gelap. Cuman botol, mungkin botol apa ya? Botol bening lah, ya. Botol bening gitu, jadi bisa dilihat. Belum punya sponsor. Belum punya sponsor, kita bisa belum nyebutin ya. Sponsor. Saat itu le mineralnya juga belum masuk ya. Belum ada. Iya. Jadi dimasukin ke botol. Tapi seperti yang di film-film dunia lain kayak gitu nggak, yang kayak berat gitu dimasukin ke botol? Oh enggak sih, sebenarnya dia cuman nunjuk bahwa jangan melawan, ditangkap, dimasukin ke dalam botol, dikasih lihat lah bahwa oh ini nih bentuknya, siapa pengirimnya, ditanya, intinya di interview gitu lah sih ya. Tanpa harus, kalau cerita tadi kondektur dia kan dimasukkan ke dalam tubuh ibunya gitu ya, dan di interview. Kalau itu waktu itu Ajengannya mungkin lebih levelnya lebih tinggi ya. Lebih levelnya lebih ini kalian, jadi langsung ditanya dari mana jinnya, langsung ke jinnya. Dan itu sebenarnya setelah kejadian itu kan pastilah ya, Ajengannya kan pasti bilang sebarkan garam begitu-gitu. Cuman walaupun takut, kita nggak gelap mata lah ya kayak kita cuman mengikuti sebagian caranya, yaitu yang masuk akal mungkin ke tol ibadah gitu ya. Masuk akal. Karena rumah yang mudah dimasuki karena jarang dipakai ibadah katanya kan. Tapi memang setelah kejadian itu sebenarnya masih banyak, cuman tapi lambat laun kayak udah terbiasa juga ya. Udah terbiasa, bukan terbiasa disantet, tapi terbiasa dengan suasana misteri gitu, suasana mistis gitu. Kita jadi nggak anggap terlalu serem, tapi kita jadi bahan introspeksi aja. Apakah memang ibadah kita kurang atau apa, seperti itu aja sih sebenarnya. Terus yang itu untuk si kakek pelindung itu bagaimana? Kemudian harinya masih terasa nggak? Akhirnya kan kita selambat laun makin dewasa. Mungkin dulu tuh ada satu momen di mana adik saya tuh ditawarkan untuk gimana nih, ini keturunan ya. Iya. Mau dilanjutin apa enggak? Tapi tidak dilanjutkan pun tidak bisa dilepas, karena katanya ini mungkin ada kontrak kali ya, sebagai janji dari uyut-uyut saya yang tolong dijaga keturunan-keturunannya. Tapi kan akhirnya adik saya juga memilih untuk tidak diurus lah, kayak udahlah bodo amat. Dan akhirnya ya udah jadi seperti sugesti juga sih, macam sugesti ya. Cuman kita nggak mau dengerin, kita udah aja lah fokus sama ibadah. Saya pun kan ngasih taunya udahlah fokus aja ibadah, jangan masuk ke dunia yang begitu, karena kan takutnya tipis-tipis kesyirik. Cuman fakta menariknya ini kebetulan juga kan ayah saya itu dari Bangka Belitung. Memang dulu pernah mempelajari ilmu gitu. Cuman dia bilang ada satu dari ribuan gitu datang pada dirinya, katanya bisa bergabung, ada ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, kalau di bapak saya biasanya cuma boleh pilih salah satu. Dan bapak saya bisa dua-duanya. Cuman karena merasa itu nggak baik tadi ya, akhirnya dilepas dengan segala ritualnya dilepas. Nah, cuman kemarin akhir-akhir ini ada gejala-gejala yang menunjukkan ketidakbiasaan. Salah satunya contoh tensi darah tinggi. Tapi ketika diperiksa ternyata nggak ada masalah biologis. Kemudian ditanya
kan ke ahli refleksi gitu ya, ahli refleksi Islami gitu. Tiba-tiba setelah ngobrol ke situ dia bilang dulu pernah punya ilmu gitu nggak, atau punya apa namanya kodam. Nah gitu kan. Ayah saya bilang jujur pernah, tapi sudah dilepas, sudah jauh-jauh hari waktu remaja. Terus dia bilang bahwa yang kayak gitu nggak cukup gitu. Apalagi udah berkeluarga harus deklarasi katanya semuanya. Jadi jangan si ayahnya saja, jadi kalau udah berkeluarga sampai anak yang terlahir pun harus deklarasi menyatakan permusuhan katanya sama jin ya. Karena yang kayak gitu dilepas juga tetap ngikut. Iya. Gitu. Akhirnya kan katanya ketika adik saya bilang ini mungkin kodam bener ya. Iya, kodam itu tuh akhirnya kan hidup dari bagaimana dia memperlakukan jinnya gitu kan. Katanya sebenarnya kalau diolah kata si Ajengan tuh ya. Salah satu ajangan yang akhirnya sekarang udah meninggal, dulu tuh pernah mencoba untuk dilepas tapi malah ajangannya tidak sanggup karena ini bahasanya kodamnya apa ya, menyerupai macan lah gitu ya. Wah emang kayak biskuat gitu kan. Cuman kalau saya pelajari yang membuat sihir itu hilang salah satunya urbanisasi sih. Karena kita mulai materialistis, akhirnya fuck up lah sama sihir-sihir gitu. Sihir ini kabarnya kalau sihir kan pindah pulau nggak bisa itu. Oh iya, karena bahasa gitu ya. Katanya apa? Nggak bisa lewat santai juga. Terhalang laut biasanya. Oh, ada itunya. Karena ya? Beda lagi wilayah gitu. Beda wilayah, beda teritori juga mungkin teritori. Makanya banyak ilmu-ilmu sihir yang metode untuk menyembuhkannya adalah dijauhkan dari satu tanah dan satu air yang sama gitu. Terus saya pernah dengar juga memang mungkin salah satunya ya jin juga punya teritori. Iya. Salah satunya kan waktu itu saya pernah dengar cerita Ifrit itu penguasa lautan gitu, Raja Iblis itu. Jadi dikasih mungkin tadi harus birokrasi dulu kalau mau pindah pulau sama ketetua. Ketua. Dengar-dengar lautan Nusantara tuh dikuasai oleh Mas Jaka. Mas Jaka apa tuh? Jaka Widada. Aduh.